Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Albersain dari kelas 1B NIM 25090057, dan di sini saya akan mempresentasikan perbedaan antara internet dan intranet, perbedaan antara internet dan extranet, VPN, cara kerja ISP, dan DC atau IP. Langsung saja. Perbedaan antara internet dan intranet. Internet merupakan jaringan komputer global dan menghubungkan jutaan perangkat di dunia. Sedangkan intranet sebaliknya, jaringan yang tertutup yang hanya dapat diakses oleh orang-orang di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jadi di sini internet itu suatu jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan perangkat di dunia. Sedangkan intranet itu sebaliknya. Intranet itu hanya dapat diakses oleh orang-orang yang suatu organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, perbedaan antara internet dan extranet. Ya, internet sudah sedikit saya jelaskan, sekarang langsung ke extranet. Extranet adalah jaringan pribadi yang aman untuk memungkinkan akses terkendali ke informasi perusahaan oleh pihak-pihak eksternal, suatu mitra bisnis, pemasok, dan pelanggan utama, bukan hanya karyawan internal seperti pada internet. Jadi extranet bisa dianggap sebagai jembatan antara jaringan internal perusahaan dengan pihak luar yang memiliki kepentingan kerjasama. Tidak semua data dibuka, hanya bagian tertentu yang relevan dan telah diizinkan. Terus VPN. VPN atau Virtual Private Network. VPN atau Virtual Private Network adalah jaringan pribadi virtual yang memungkinkan pengguna untuk mengakses internet secara aman dengan cara membuat koneksi transkripsi antara perangkat pengguna dan VPN. Jadi VPN itu layaknya terowongan pribadi di tengah lalu lintas padat internet. Saat seseorang menggunakan VPN, data yang dikirim dan diterima akan dibungkus ke dalam suatu keamanan khusus, sehingga orang luar tidak bisa mengintip isinya. Teknologi VPN ini sering digunakan untuk mengakses jaringan kantor dari jarak jauh atau untuk menjaga privasi saat menggunakan WiFi.
Lalu ke cara kerja ISP. Satu, ISP terhubung ke jaringan internet global atau backbone. Dua, menyalurkan koneksi ke pelanggan lewat kabel atau fiber DSL atau nirkabel, radio satelit. Mengautentifikasi pengguna dan memberi IP address agar bisa mengakses internet. Mengarahkan data routing ke situs atau server tujuan lewat jaringan global. Mengelola dan mengamankan jaringan serta kadang memberi layanan tambahan atau hosting, IPTV, dan lain-lain. Intinya, ISP adalah perantara antara pengguna dan internet di dunia yang mengatur, menyalurkan, dan menjaga agar tetap berjalan dengan lancar. Lalu selanjutnya TCP atau IP. TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah aturan komunikasi di internet yang mengatur cara data dikirim dan diterima antar komputer. TCP memastikan data dikirim lengkap dan urut. IP menentukan alamat tujuan data. Intinya, TCP atau IP membuat komputer bisa saling berkomunikasi di jaringan internet dengan aman dan teratur. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.